Tamu kita berikutnya juga seorang anak muda, berasal dari sebuah desa, nama desanya Grobogan. Juga merupakan anak dari keluarga kurang mampu, tetapi tekadnya luar biasa untuk membantu anak-anak yang juga mengalami nasib seperti dia. Siapa gerangan dia? Mari kita sambut Andre Nugroho. Terima kasih sudah hadir dari Cantik. Silakan duduk. Pertanyaan pertama. Grobogan itu di mana? Grobogan itu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di daerah timur Semarang. Cara kesananya lewat mana? Naik apa bisa nyampe di tempat Anda ini? Naik semua armada bisa. Pesawat juga bisa landing di situ? Oh, enggak. Nah, itu kan udah Landingnya di satu, nggak Semarang. ada pesawat. Ya. Kereta api lewat nggak? Lewat. Oh ya, syukur, alhamdulillah. Baik. Pekerjaan orang tuamu apa? Ayah saya dulu tukang ojek, ibu saya guru SD. Baik, bagaimana kalau kita simak inilah yang dilakukan Andre Nugroho. Muda, aktif, berprestasi, dan peduli terhadap warga sekitar merupakan cerminan dari sosok pemuda yang satu ini. Andreas Indro Bagusatyo Nugroho atau akrab disapa Andre menjadi pelopor pendidikan di salah satu kecamatan di Grobogan, Jawa Tengah. Semasa kuliah, Andre merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu warga di sekitarnya. Lahir dari keluarga yang sederhana, Andre justru bertekad segera menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan membantu warga sekitarnya melalui bidang pendidikan. 2010 adalah tahun awal bagi Andre untuk merintis dan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bakti Indonesia. Semangat dan kepeduliannya, Andre melalui PKBM ini mampu menaungi 16 sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD di 12 desa sekecamatan Grobogan. Namun tahun 2012, PKBM Bakti Indonesia berduka. Kebakaran hebat yang melanda memaksa Andre dan teman-teman untuk merelakan seluruh aset yang dimilikinya. Dengan doa dan usaha yang keras, Andre mampu mengembalikan semangat warga sekitar yang menjadikan PKBM sebagai sandaran murid dan tenaga pengajar sekitar. Dengan segala bentuk pengabdian dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, Andre mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan penghargaan ini, Andre merasa harus memenuhi panggilan hatinya untuk terus membantu sesama. Ya. Saya lihat waktu kebakaran ada komputer-komputer juga yang terbakar. Komputer dari mana itu ya? Saya sekarang mulai belajar memulai sesuatu itu jangan dari modal dulu. Menurut saya apa yang kita punya itu anugerah Tuhan yang luar biasa, modal yang paling besar. Jadi saya manfaatkan aja jaringan-jaringan yang saya punya. Dulu saya punya teman-teman kampus ya, dulu kan sudah pada beralih pegang laptop, saya pinjemi aja itu komputer. Oh, Gitu aja. yang mereka nggak pakai, boleh dong aku pinjem gitu Iya. ya? Oh, jadi barang pinjaman terbakar itu ya? Enggak, itu waktu awal perintisan, saya pinjam kemudian setelah hampir kurang lebih 1 tahun kita bisa beli sendiri. Apa yang terjadi itu? Kebakaran kenapa itu? Konsleting listrik. Dari riwayat hidup Andre yang saya baca di situ banyak sekali ya penghargaan, terutama pemuda pelopor. Hampir setiap tahun dapat penghargaan pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu apa sih? Jadi pemuda pelopor itu penghargaan yang diberikan dari pemerintah kepada insan muda yang telah mempelopori suatu.
Anda memelopori apa? Pendidikan masyarakat. Bisa cerita sedikit tentang kondisi orang tua. Maaf, tadi disebutkan bahwa ayah ya, tukang ojek, ibu guru. Iya. Bagaimana kehidupan masa kecil Andre? Waktu kecil, sejak SD saya sudah sering diajari berwirausaha ibu saya. Jualan es batu gitu, kalau di es apa ya, kalau sekarang namanya es cemut, kalau di tempat saya itu. Es apa? Yang dibungkusin kecil-kecil itu loh. Di tempat Apa Anda namanya apa? Wong desa ya, biar ya. Es cumut. Es semut kalau di tempat saya namanya. Oke, jualan itu. Ya, Itu diajarin SD. ibu atau memang karena tuntutan kehidupan, ekonomi yang kurang sehingga Anda terpaksa harus ikut membantu? Tepatnya dua-duanya deh kayaknya. Ya, pura-puranya ini pembelajaran padahal kebutuhan itu. Iya. Oh, jadi dari kecil sudah ikut jualan, membantu keluarga. Iya. Lalu di SMP saya Iya. sering buat kerajinan gitu. Saya jual di teman-teman saya. Nah, saya dengar pada masa remaja Anda mulai jadi pengusaha beneran ya. Pengusaha apa? Kerajinan itu tadi waktu remaja ya. Iya. Jadi saya pernah waktu itu ada pengalaman menarik. Saya pernah dikontrak satu guru ya dulu. Ada mata pelajaran tata busana waktu SMP. Saya ngajar selama satu cawu kalau dulu namanya. Oh, catur wulan. Ya, catur bulan untuk ngajari keterampilan buat tas gitulah, dari songket, benang. Ini waktu itu Anda umur berapa? SMP kelas 1. Oh, SMP ada guru yang minta Anda mengajarkan keterampilan. Iya. Saya jadi guru satu cawu. Anak SMP jadi guru? Untuk teman-teman saya. Oh, untuk teman-temannya sendiri? Iya. Emang mereka mau dengerin Anda? Ya, Ya terpaksa ya, kan disuruh sekolah. Oke, terus? didampingi guru kok. Oke, hasilnya? Ya terus banyak pesanan gitu. Kadang teman-teman suruh buatin merchandise buat hadiah ulang tahun atau apa gitu. Kerajinan-kerajinan? Iya, sama guru-guru juga pesen ada tas, ada gantungan kunci gitu. Dulu waktu Nah, SMP. umur 18 saya dengar juga pernah usaha apa? Pulsa telepon atau apa? Iya, lebih tepatnya sub dealer gitulah. Outlet resmi salah satu vendor. Anda lakukan itu? Ya, Modalnya dari mana? hutang dulu. Dengan modal berapa waktu itu ngutangnya? Pertama saya pinjam teman saya 1.500.000 waktu itu. Terus hasilnya bagaimana? Akhirnya meledak-meletup. Bisnisnya sukses. Ya enggak sesingkat itulah. Dari tadi saya salah melulu ini ya. Anda rupanya pendendam Anda ya. Baru saya kata-katain orang gerobokan, Anda sudah mulai nggak suka sama saya. Saya bangga jadi orang gerobokan. Nah, singkat kata bagaimana bisnis pulsa ini? Antara umur 18, 19 sampai 20 ya mengalami masa kejayaan waktu itu ya. Masa kejayaan. Ya, Ya, ya. waktu itu Kayak saya masih kerajaan zaman dulu ya, masa kejayaan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kejayaan? umur 21 Tuhan luar biasa sayang pada saya. Oh, terus apa terjadi? Bangkrut, Pak. Bangkrut. Iya. Kenapa bangkrut? Ya banyak faktor ya. Faktor ya, nggak usah nyalain orang lain. Saya salahkan diri saya sendirilah. Biasanya kalau anak muda, usia masih muda, mahasiswa, kemakinnya ketok gitu loh. Apa ya? Ya, silakan lanjutkan bahasa Inggris tadi. Jadi sok-sok gaya gitu. Terus? Ya maklum lah punya pendapatan sendiri, bisa membiayai kuliah sendiri. Kos ya nggak mau yang biasa-biasa ya nggak. Makan kucingan, gitu. Jadi Anda makan di tempat-tempat mahal ya? Kira-kira gaya hidupnya berubah. Berubah. Dan itu membuat Anda bangkrut. Mungkin gitu. Oke.
Seberapa parahnya kebangkrutan itu? Saya senang kalau lihat orang menderita. Ya. Seberapa parahnya kebangkrutan Anda waktu itu? Usia saya waktu itu masih 21 tahun, kira-kira saya dulu punya 3 outlet ya, terus kolaps semua, saya masih nanggung hutang, kalau zaman dulu kurang lebih 100 juta lah. Seumur itu Anda udah punya utang 100 juta? Iya. Iya, Tuhan sayang betul sama Anda. Baik, menarik untuk mengikuti perjalanan Andre karena ketika dia hendak berbagi, hendak menolong anak-anak prasejahtera di desa-desa di dekat Grobogan, banyak hambatan, termasuk ketika di satu desa menolak Anda karena Anda beragama berbeda dengan masyarakat di sana. Bagaimana penderitaan dia? Ikuti terus Kick Andy. Ini saya kasih tahu ya. Sekarang saya yang mulai emosi ini. Andre, kita lanjutkan ya. Tadi menarik bagaimana Anda sebagai anak desa dari Grobogan dengan orang tua yang serba pas-pasan, ya. Ayah tukang ojek, kemudian ibu guru, tapi Anda mencoba bangkit, tidak terikat atau tidak terkekang pada tempat Anda berada dan juga pada pendidikan. Apakah Anda tidak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah? Saya sempat melanjutkan sekolah saya di S1 Ekonomi Manajemen, Untak Semarang, dan ambil double degree waktu itu. Oh, jadi Anda mengambil 2 kesarjanaan? Iya. Lulus atau belum? Nggak lulus-lulus sampai sekarang. Iya, iya. Bagaimana ceritanya sampai Andre terpanggil untuk menolong anak-anak prasejahtera? Awalnya saya melihat banyak anak-anak di desa itu jaraknya antar sekolah itu kan jauh-jauh. Terutama untuk TK ya, dulu ajarnya cuma TK. Nah itu kalau mau sekolah ke TK ya harus menempuh jarak lumayan jauh. Makanya ya tidak sekolah. Jadi banyak yang tidak sekolah anak di Ya, kampung Anda? paling nanti langsung masuk ke SD. Oke. Gitu. Apa yang salah di situ? Kan bagus, ngirit biaya juga. Katanya generasi emas Indonesia itu dari 0 sampai 6 tahun kan. Baik, menarik. Jadi dari melihat kondisi dan situasi anak-anak di desa Anda mulai tergerak. Apa yang Anda lakukan? Saya mendirikan kelompok bermain. Pendidikan anak usia dini itu salah satu program. Oke. Siapa yang mengajar? Dari mana uang atau dananya? Di mana Anda belajar? Belajar otodidak sih. Hidup saya penuh dengan otodidak. Bagaimana ceritanya waktu mendirikan PAUD pertama kali? Di mana? Pertama kali saya mendirikan di Grobogan ya. Grobogan, khususnya Kecamatan Grobogan. Itu ada 12 desa. Dan itu waktu awal-awal itu tidak ada sama sekali PAUD non formal khususnya ya. Adanya cuma TK per desa itu sudah ada. Oke. Gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya mulai aja mendirikan itu. Di mana itu? Bikinnya di mana itu? Apa Anda tiba-tiba punya gedung? Enggak. Sebenarnya kalau dikatakan mendirikan terlalu keren deh. Oh. Jadi ya kata-kata yang tepat apa? Saya hanya memprovokatori saja. Ada istilah memprovokatori ya. Artinya nggak modal lah itu ya. Iya. Iya. Nah, saya lihat di sini ada Anda punya pusat kegiatan belajar masyarakat itu punya sendiri sekarang tempatnya. Alhamdulillah kira-kira begitu. Oke. Walaupun saya lihat sekat-sekatnya masih papan begitu ya. Iya. Tapi itu aja sudah sangat membantu bagi anak-anak di sana untuk bisa belajar dengan tanda kutip lebih baik. Emang sekarang PKBM Anda atau PAUD Anda ada di mana saja? Kalau untuk PAUD hampir di 12 desa sekecamatan sudah. Ada. Alhamdulillah.
Nah, menarik karena saya dengar cerita bahwa pertama kali ketika Anda hendak membantu untuk masyarakat di desa-desa itu, mereka menolak. Mereka mencurigai bahwa ini ada misi tertentu yang Anda bawa, karena Anda berbeda agama. Lalu bagaimana Anda, apa yang terjadi? Bisa cerita dulu, bagaimana penolakan itu? Saya kan non-muslim. Nah, yang saya mau sentuh itu model PAUD berbasis Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Jadi ya saya ngumpet aja. Bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan, dan saya dengar kan jalan akhirnya. Ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya bukan saya yang meyakinkan, pendidik pengelola TPG itu sekarang. Dan sekarang mereka welcome atau menerima keberadaan? Sangat welcome. Sangat. Walaupun Anda kalau datang ke sana juga diterima dengan tangan terbuka. Ya diterima atau dibukti. Omong-omong, untuk bisa belajar di tempat Anda ini bayar atau enggak sih? Ada yang bayar, ada yang enggak. Yang bayar siapa dan yang gratis siapa? Buka 2 kelas gitu. Ada yang bayar, ada yang enggak. Ada yang subsidi, ada yang swadana gitu. Jadi yang mampu bayar, yang nggak Iya. mampu gratis. Iyalah, punya uang ya bayar. Saya ini tanya bye-bye loh. Bagaimana Anda memberdayakan ibu-ibu? Kalau dilihat ini mereka membatik ya. Ya. Nah, bagaimana pertama kali Anda melibatkan ibu-ibu? Kalau sore itu iri dengan mereka. Saya lihat. Iri? Ya. Sama ibu-ibu? Ya. Kalau saya jalan naik motor di setiap gang gitu jam sore gitu kok udah santai-santai, udah jejer-jejer petan gitu. Petan itu cari kutu Ya, gitu ya. Oh, Kayak sepur gitu. iya, panjang gitu ya. Saya mulai negatif thinking gitu. Kalau sudah kumpul ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan terkenal cerewet ya. Terus pasti mereka akan ngobrol. Yang dia ngobrolin ngalor ngidul, terus ujung-ujungnya kan ngerasani tanggane gitu. Ya. Gosip, Ya, gosip. ya. Daripada gosip menambah dosa, saya ajak aja untuk batik. Tapi tetap gosip sampai sekarang. Iya, iya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kalau pagi ada sebagian ibu-ibu yang masih ke sawah, kemudian agak siang gitu mereka udah kumpul mulai batik gitu. Ini batik khas Gerobokan. Iya, Jadi ini terus kemudian dipasarkan kemana? ya kemana aja yang saya bisa. Ini saya kasih tahu ya. Sekarang saya yang mulai emosi ini. Baik, tidak mencari bapak asuh gitu supaya untuk bisa memasarkan. Saya dengar ada yang sempat bahkan dibeli atau dijual ke luar negeri gitu. Iya. Bantuan murid-murid saya yang sekarang sudah kerja di luar negeri. Oh, murid Anda ada yang kerja di luar negeri? Ya banyak. Udah, nggak mau nanya-nanya lagi. Jawabannya sakitnya itu di sini. Baik, apa yang ingin Anda lakukan ke depan? Saya masih punya impian pengen punya panti asuhan. Saya pengen ulang-ulang agak terbawa emosi ini. Emosi sedih atau marah ini? Bercampur kayaknya. Ingin mendirikan panti asuhan. Ya, Kenapa? dan ya ingin aja. Yang jelas awalnya itu sekarang kan itu di kantor PKBM itu sering buat nongkrong anak-anak gitu. Ya yang tidak punya bapak, yang orang ngalor ngidul ra jelas gitu. Ya, pokoknya dibiayai lembaga lah, gitu. Jadi cita-cita Anda menampung mereka
yang terlantar. Iya, pengen saya gitu lah. Boleh saya ngomong sedikit? Dari tadi Anda udah ngomong. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Dulu saya bermimpi nonton Kick Andy di situ. Bertahun-tahun. Tunggu, ini penting ini. Dari semua persoalan yang penting cuma ini. Terus? Ya sekarang impian saya terwujud, tapi tidak di situ. Di mana? Baik. Terima kasih Andre dari Grobogan. Ya, Ya. kalau dulu mimpi Anda bisa nonton di antara penonton, tapi ternyata Tuhan menentukan lain. Anda justru ada di sini. Ya, dan saya mendapat kehormatan karena Anda berbagi dengan kami di sini.